Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Wahai pemuda Indonesia, berjiwa besarlah seperti jiwa besar Jenderal Sudirman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. Bertemu dengan Awan Cemerlang lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan sejarah tokoh pejuang pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu Jenderal Sudirman. Di mata para pejuang kemerdekaan, Jenderal Sudirman bukan sekedar panglima perang, tapi memilih turun ke medan perang untuk membuktikan cintanya kepada tanah air Indonesia Raya. Dia berani perang meski dalam keadaan sakit. Jenderal Sudirman, putra kelahiran Bantar Barang, Badas, Karangjati, Purbalingga, Jawa Tengah, lahir pada tanggal 24 Januari 1916. Ia dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang sederhana. Ayahnya bernama Karsit Kartowiroji, merupakan seorang pekerja pabrik gula di Kalibagor, Banyumas. Sedangkan sang ibu bernama Ibu Siem, merupakan keturunan Rembang. Sudirman sejak umur 8 bulan diangkat sebagai anak oleh Raden Cokro Sunaryo, seorang asisten Wedana Rembang yang juga saudara ibundanya. Pada masa pendudukan Jepang, Jenderal Sudirman pernah menjadi anggota Badan Pengawas Makanan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Karesidenan Banyumas. Dalam saat ia mendirikan koperasi untuk menolong rakyat dari bahaya kelaparan, Sudirman mendapat prestasi pertamanya sebagai tentara setelah keberhasilannya merebut senjata pasukan Jepang dalam pertempuran di Banyumas, Jawa Tengah. Pasca kemerdekaan perang belum selesai, Sudirman pun bertemu dengan perang besar pertamanya, yaitu melawan pasukan NICA, Belanda dan Inggris yang berlangsung dari November hingga Desember 1945. Karena ingin mengambil alih Indonesia, kala itu Sudirman belum berpangkat jenderal, pangkatnya masih kolonel. Cerita heroiknya kepemimpinan Kolonel Sudirman yaitu pada tanggal 20 Oktober 1945. Tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Battle mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang dan tentara Jepang yang berada di Jawa Tengah. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Nika. Kedatangan sekutu ini mulanya disambut baik, bahkan Gubernur Jawa Tengah yang mana kala itu dipimpin oleh Mr. Wongsonegoro menyepakati perjanjian akan menyediakan bahan makanan dan keperluan lain bagi kelancaran tugas sekutu. Sedang sekutu berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Namun, ketika pasukan sekutu dan Nika telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut malah dipersenjatai hingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Insiden bersenjata timbul di kota Magelang, hingga terjadilah pertempuran. Di Magelang, tentara sekutu bertindak sebagai penguasa yang mencoba melucuti tentara keamanan rakyat dan membuat kekacauan. TKR Resimen Magelang, pimpinan Letkol Sarbini membalas tindakan tersebut dengan mengepung tentara sekutu dari segala penjuru. Namun, mereka selamat dari kehancuran berkat campur tangan Presiden Soekarno yang berhasil menenangkan suasana. Kemudian pasukan sekutu secara diam-diam meninggalkan kota Magelang menuju ke benteng Ambarawa. Akibat peristiwa tersebut, Resimen Kudu Tengah di bawah pimpinan Letkol Sarbini segera mengadakan pengejaran terhadap mereka. Gerakan mundur tentara sekutu tertahan di Desa Jambu karena dihadang oleh pasukan angkatan muda di bawah pimpinan Oni Sastro Diharjo yang diperkuat oleh pasukan gabungan dari Ambarawa, Suru dan Surakarta. Pada saat pemunduran, tentara sekutu mencoba menduduki 2 desa di sekitar Ambarawa. Pasukan Indonesia di bawah pimpinan Letkol Isdiman berusaha membebaskan kedua desa tersebut, namun keburu gugur terlebih dahulu.
Sejak gugurnya Letkol Isdiman, Komandan Divisi 5 Banyumas, Kolonel Sudirman merasa kehilangan seorang perwira terbaiknya, dan ia pun langsung turun ke lapangan untuk memimpin pertempuran. Kehadiran Sudirman memberikan napas baru kepada pasukan Republik Indonesia. Koordinasi diadakan di antara komando-komando, sektor dan pengepungan terhadap musuh semakin diperketat. Siasat yang diterapkan adalah serangan pendadakan serentak di semua sektor. Bala tentara terus mengalir dari Yogyakarta, Solo, Salatiga, Purwakarta, Magelang, Semarang, dan lain-lain. Pada tanggal 23 November 1945, ketika matahari mulai terbit, mulailah tembak-menembak dengan pasukan sekutu yang tertahan di kompleks gereja dan Belanda di Jalan Margo Agung. Pertempuran Ambarawa berlangsung sangat sengit. Sudirman langsung memimpin pasukan yang menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi, sehingga musuh benar-benar terkurung. Suplai dan komunikasi dengan pasukan induknya diputus sama sekali. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir dan Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur ke Semarang. Kemenangan pertempuran ini kemudian diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati hari jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Setelah kemenangan Sudirman dalam Palagan Ambarawa, pada tanggal 18 Desember 1945, beliau dilantik sebagai jenderal oleh Presiden Soekarno. Pada saat pasukan Belanda kembali melakukan agresinya atau yang dikenal dengan agresi militer kedua, ibu kota negara Republik Indonesia berada di Yogyakarta, sebab kota Jakarta sebelumnya sudah dikuasai. Jenderal Sudirman yang saat itu berada di Yogyakarta sedang sakit, keadaannya sangat lemah akibat paru-parunya hanya tinggal satu yang berfungsi. Dalam agresi militer dua Belanda itu, Yogyakarta pun kemudian berhasil dikuasai Belanda. Bung Karno dan Bung Hatta serta beberapa anggota kabinet juga sudah ditawan. Melihat keadaan itu, walaupun Presiden Soekarno sebelumnya telah menganjurkannya untuk tetap tinggal dalam kota untuk melakukan perawatan, namun anjuran itu tidak bisa dipenuhinya karena dorongan hatinya untuk melakukan perlawanan kepada Belanda. Maka dengan ditandu, beliau berangkat memimpin pasukan untuk melakukan perang gerilya. Kurang lebih selama 7 bulan, beliau berpindah-pindah dari hutan yang satu ke hutan yang lain, dari gunung yang satu ke gunung yang selain, dalam keadaan sakit dan lemah sekali. Sementara obat juga hampir-hampir sudah habis, tidak ada. Salah satu kisah yang membuat banyak pihak meneteskan air mata adalah pada saat suatu malam di Belantara tahun 1949, beliau Jenderal Sudirman terbatuk-batuk sepanjang malam. Dalam sebuah pondok reot di tengah hutan, mantel lusuhnya tidak mampu menahan udara dingin malam itu. Paru-parunya terus digerus penyakit TBC yang semakin parah. Di luar pondok berjaga belasan pengawal Jenderal Sudirman. Mereka tahu saat itu sang Panglima menjadi buronan nomor 1 pasukan Baret Merah Belanda. Nyawa Sudirman dalam bahaya besar. Tak ada seorang pun pengawalnya yang tidak meneteskan air mata. Betapa teguhnya hati Jenderal bermantel lusuh yang sakit-sakitan itu memimpin anak buahnya. Meski sakit parah, tetapi kepada pasukannya ia selalu memberi semangat dan petunjuk seakan dia sendiri tidak merasakan penyakitnya. Namun, akhirnya beliau harus pulang dari medan gerilya. Ia tidak bisa lagi memimpin angkatan perang secara langsung, tetapi pemikirannya telah dibutuhkan. Pada tanggal 29 Januari 1950, Jenderal Sudirman meninggal dunia di Magelang, Jawa Tengah, karena sakit tuberkulosis parah yang dideritanya. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara di Semaki, Yogyakarta. Jenderal Sudirman meninggalkan istri bernama Alfiah dan 3 orang putra. Beliau dinobatkan sebagai pahlawan pembela kemerdekaan pada tahun 1997. Beliau mendapatkan gelar sebagai Jenderal Besar Anumerta dengan bintang 5, pangkat yang hanya dimiliki oleh beberapa jenderal di Republik Indonesia sampai sekarang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian
kisah dari Jenderal Sudirman, yang mana beliau meskipun raganya sakit tetapi jiwanya, semangatnya tetap membara dengan cinta tanah air Indonesia melawan penjajah. Baik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Meskipun beliau Jenderal Sudirman dalam keadaan sakit, tetapi dengan besar cintanya kepada tanah air Indonesia, beliau tetap memperjuangkan melawan penjajahan Belanda. Wahai pemuda Indonesia, berjiwa besarlah seperti jiwa besar Jenderal Sudirman. Semoga menjadi pelajaran kita semua, semoga bermanfaat bagi kita semua. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Awan Cemerlang. Terima kasih.